Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak-anakku sekalian kelas 8. Ya, pada saat ini Bapak sudah berada di dalam Moodle ya, materi informatika. Kita masih berada di tentang jaringan. Kita masuk ke sini, ke sejarah ya, sejarah internet Indonesia. Ini ada di awal buku sih. Kita buka. Ada di buku, jadi Bapak bikin PDF terus tampilkan supaya gampang ya. Ini nanti ada di Moodle-nya kalian di sini di kelas biar gampang. Pekan lalu kan kita sudah belajar ya apa itu pengertian internet, intranet ya, IP, belajar IP address, terus belajar tentang apa itu yang disebut angka biner ya. Nah, sekarang ini kita masuk ke bagaimana lebih ke sejarah ya. Sekarang ini lebih ke sejarah sejarah internet Indonesia. Bapak ini ada di buku ya. Ini adalah Pak Ono Widodo Purwo. Jadi kata beliau ini, internet adalah suatu media yang dipakai untuk mengefisienkan proses komunikasi yang disambungkan lewat berbagai aplikasi seperti web, VoIP, dan email. Sebenarnya ini banyak ya. Dari web berarti dari LAN ke router ke internet. VoIP ini voice of IP. Jadi orang sudah tidak lagi menggunakan untuk berkomunikasi, tidak lagi menggunakan dengan nomor telepon, tapi sudah menggunakan internet protokol. Ini voice of internet. Jadi nomor-nomornya sudah nomor-nomor internet protokol. Kemudian dengan email. Jadi kalau email kan cukup dengan nama emailnya kita bisa menghubungi gitu ya, asal tahu alamat emailnya, ini orangnya. Jadi kalau kita mau nyari nih ya, tulisan-tulisan beliau juga banyak sih tentang internet, karya-karyanya. Kita ketik wiki. Nanti masuk ke sini. Nah, di sini ada ini tulisan beliau. Ini ya, dia pajang di sini di websitenya beliau. Ini Pak Ono Purwo ya, Pak Ono yang ini ya. Ini karya-karya, ini sekilas tentang biodatanya. Ini lahirnya tahun 62, berkuliah di ITB, kemudian masuk ITB tahun 81. Ini prestasinya luar biasa. Ini karya-karya beliau yang di ini yaitu RT/RW-net. Jadi RT/RW-net ini intinya sih internet murah ya. Ada lagi Wajan Bolik ya, karya beliau nih, Wajan Bolik. Intinya sih, nah ini nih, jadi nangkep memancarkan internet wifi atau nangkep wifi dari jarak berapa ratus meter, berapa kilometer,
karya-karya beliau ya ini dengan teman-temannya Wajan Bolik, termasuk lagi sini ada RT RW-net. Jadi gimana caranya beliau senantiasa mengusahakan bagaimana internet murah, internet bisa diakses oleh berbagai kalangan di penjuru bangsa. Jadi di dalam tulisannya ini Pak Ono menjelaskan dia nggak percaya namanya hak cipta, yang dia percaya copyleft. Jadi ilmu itu makanya tulisannya banyak dipublikasikan secara gratis baik di internet ataupun di harddisknya beliau di kantornya untuk dibagikan itu free rata-rata ya. Di sini nanti silahkan dibaca aja. Untuk ini ada tulisannya tentang keluarga lah, tentang cuplikan pemikiran, resolusi atau ini nih distro Linux, sistem operasi yang pernah dibuat. Jadi beliau ini adalah seorang pejuang OS, sistem operasi Linux. Jadi kalau ngelihat video-videonya pasti menggunakan Linux ya sebagai OS-nya, sistem operasinya. Banyak membuat buku tentang IT, tentang OS Linux, tentang jaringan internet, terus publikasi internasional. Ini ada kisah-kisahnya sih. Kemudian di bawah ada kegiatan terakhir ya, dicatat di ini beliau disimpan datanya, ditulis tulisannya banyak sekali, sumber singkat. Pendidikannya S1 di ITB, S2 nya di Kanada, S3 di Kanada di Waterloo gitu. Nah, yang menarik dari karya beliau adalah ini e-learning rakyat ya, e-learning rakyat. Jadi siapapun boleh yang mau ikut di kuliahnya beliau. Kalau misalnya di sini ada misalnya bapak ya ini ya, yang rakyat. Ini jika kebetulan bapak sudah bikin akunnya di sini di e-learning rakyat ini, jadi kursus yang bapak ikuti sistem operasi ini ada 4 sih, sistem operasi jaringan komputer, keamanan jaringan atau cyber security ada di sini ya, dan data engineering. Tapi ini bisa diikutin oleh semua umur. Kalian juga bisa sih sebenarnya SMP. Jadi tahu nanti tentang misalnya apa itu jaringan, cara ngecek IP, cara ini semua dijelaskan di sini semua. Itu sekelumit tentang karya beliau, Pak Ono W. Purbo. Kesehariannya sih beliau sedang
seringkali mengadakan seminar atau ini wajan bolik ini sekarang dikembangkan di Indonesia. Kalau yang terakhir sih Pak Ono ini pada bulan November kemarin beliau dapat award dari John Postel Award. Jadi itu penganugerahan orang-orang yang berkecimpung di bidang internet. Beliau menulis atau mengembangkan internet di pelosok-pelosok seperti itu. Oke ya, ini sekelumit tentang kisah sejarah internet Indonesia. Kemudian yang Bapak kenal hanya ini aja sih. Yang ini ada Pak Supriyanto, ini juga sama, yaitu dia mengajarkan TCP/IP juga di Indonesia. Terus Pak Ramdhani, Pak Sibero. Itu sedikit sejarah tentang internet Indonesia. Kemudian ini ya, kita ke manfaatnya internet ya. Jadi internet ini mempunyai banyak manfaat yang belum benar-benar dipahami oleh banyak orang. Bagi beberapa orang, internet mempunyai manfaat yang sangat pribadi. Dengan mengetahui manfaat internet, kita bisa mengembangkan kecanggihan internet untuk digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, sebagai sumber wawasan dan ilmu pengetahuan. Jadi di sini kan ini kan YouTube ya, kalau nggak salah YouTube nih. Kita bisa ngelihat ini videonya tentang misalnya siklus hewan atau tutorial membuat misalnya masakan, tutorial membuat misalnya yang gampang untuk cara melipat baju yang cepat, kayak gitu ya, itu dengan YouTube. Nah, jadi kita bisa dapat informasi langsung. Kalau zaman dulu kala kan kita harus nyari buku dulu atau tanya-tanya ke orang. Sekarang tinggal buka Androidnya, tinggal kita buka, udah bisa tuh langsung ketemu jawabannya. Internet dapat membantu para pelajar yang mengalami kesulitan pada mata pelajaran tertentu. Ya, jadi kita misalnya kalau rumus ini misalnya teorema Pythagoras, cari di internet, ada di Wikipedia. Kenapa dia angkanya seperti itu, rumusnya seperti itu gitu. Mungkin penjelasannya juga ada. Apa yang dikatakan Bapak Ibu guru misalnya nggak ngerti, kita bisa cari di internet, di Google. Semua literasi yang penting bagi pelajar dapat diakses dengan mudah. Misalnya mencari jurnal, esai ilmiah, berita, bahkan saat ini ada buku sekolah elektronik. Semuanya dapat diakses dengan menggunakan perangkat komputer maupun handphone. Iya, jadi bisa didapatkan informasi itu di handphone ya, di handphone kita. Baik, kita ke sini. Sekarang bermanfaat bagi pendidikan. Iya, salah satunya pembelajaran e-learning ya, yang kalian mungkin di kelas 7 pernah mendapatkannya ya. Yang ini nih, e-learning. Ini e-learning ya. Cuman kayaknya belum semua guru yang menerapkan ini. Kalau Bapak sih udah diisi semua nih, udah ada nih contekan-contekannya semua, catatan-catatan semua udah ada di sini. Jadi nanti termasuk ujiannya juga kan sudah di sini gitu. Cuman di sini masuknya seringkali harus pakai username dan password, dan itu yang penting gitu. Learning, ada lagi Learning Management System, LMS.
ya, misalnya AMS SMPIT Al-Fatih .sch.id, ujian online ini. Nah, dari sini bisa masuk ke Moodle, misalnya selamat datang itu. Salah satu manfaat internet di bidang pendidikan yaitu pendataan administrasi peserta didik yang akan mengikuti ujian secara online. Yang C, menghemat waktu dan biaya. Oh iya, kita bisa belajar 24 jam. Kita misalnya mau belajar selepas sholat tahajud jam 2 bisa, karena kita bisa tonton videonya, kita bisa baca teks yang diberikan Bapak Ibu guru yang dikirimkan pada siang hari atau yang sudah dimasukkan di Moodle-nya, kita bisa baca, dan kita nggak perlu datang ke sekolah. Sebenarnya itu bagaimana kita bisa memanfaatkan internet untuk pendidikan. Jadi mungkin yang harusnya ongkos ke sekolah jadi tidak perlu ke sekolah, yang penting ada internetnya, kita bisa akses, kita bisa buka di laptop, bisa baca, kita bisa pahami, kita bisa googling gitu, nanti dibandingkan dengan materi-materi yang berkaitan dengan yang kita pelajari gitu. Nih, internet bisa mengirimkan beragam data dan dokumen elektronik dalam hitungan detik. Selain itu juga kita bisa melakukan komunikasi lewat telepon atau video antar sesama pengguna jaringan internet. Jadi sudah tidak lagi ke kalau zaman dulu kan harus nomor teleponnya, sekarang sudah nomor server, WA, WhatsApp dan sebagainya. Jadi lebih hemat, langsung video call gitu. Kemudian yang D, memperluas pertemanan. Ya, dengan makin berkembangnya media sosial, kita bisa mengenal orang dari beragam belahan dunia yang jaraknya jauh hingga ribuan kilometer. Ini bisa antar negara, antar benua ya, kita bisa berkomunikasi. Itu kelebihannya dengan ini nih, dengan aplikasi ini, aplikasi chat, Line, Instagram, WhatsApp, Facebook. Nah, ada cumannya. Begitu akses luas, terbuka, ada hati-hati informasi kita jangan diberikan ke sembarangan orang, terutama informasi yang berada di dalam KTP atau kayak tanggal lahir, kayak ini nama ibu kita. Jadi seminimal mungkin, kalaupun kita punya Facebook, Instagram ini jadi nanti ke internet safety ya, sebisa mungkin kita tidak menyebarkan. Jadi karena namanya hacker atau penjahat ya selalu senantiasa mengintai gitu ya. Ini jadi tak bisa diperluas, cuman warning nih, ada hati-hati gitu. Hati-hati terutama dari sisi keamanan, karena kejahatan itu bisa terjadi gitu. Media hiburan, ini internet menjadikan berbagai kategori hiburan untuk semua usia. Dengan menggunakan internet, kamu bisa mendengar musik, streaming video. Tapi yang di sini sih Bapak video pembelajaran ya, yang sangat dianjurkan karena lebih efektif. Jadi kita bisa belajar sendiri di rumah, dan dibuatkan video oleh Bapak Ibu guru,
terus memecahkan soal-soal dengan melihat catatan atau ini ya. Jadi yang ininya MP3 nya nanti aja nih, game online apalagi nih nggak penting tidak dilakukan di waktu belajar nih. Oke. Ya, sosial searching untuk kebutuhan kita belajar dan mengedit foto. Oke, itu tentang dari awal sejarah internet Indonesia dan manfaat internet bagi pendidikan, terus menghemat waktu dan biaya, untuk memperluas pertemanan dalam arti warning tadi tanda kutip, terus kemudian sebagai media hiburan ya. Aku mungkin ya, untuk penjelasan pada kesempatan kali ini Bapak cukupan dulu. Insyaallah mungkin ini saja dulu. Nanti untuk hal-hal yang terkait dengan tugas dan materi berikutnya dijelaskan pada WhatsApp grup ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.